Ya, lalu bagaimana memaknai sorakan Gibran di tengah debat perdana Capres-Cawapres Selasa kemarin? Kita akan bahas bersama Kunto Adi Wibowo, analis komunikasi politik Unpad. Selamat malam, Mas Kunto. Mbak, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mas Kunto. Yang jadi sorotan ini adalah aksi sorak-soranya Gibran ini ya. Ini menurut Anda sekadar gimmick politik atau sesuatu yang lain? Ya, kita kan melihatnya ketika di televisi nggak terlalu jelas ya Mbak ya. Tapi kalau kita lihat kan ini tidak sekedar gimmick. Kalau saya sih melihatnya ini memang reaksi genuine atau asli dari Mas Gibran yang kemudian tiba-tiba berdiri. Kalau penyebabnya bisa macam-macam. Misalnya keterangan dari TKN bilang, oh Mas Gibran antusias kok itu karena debat gitu. Atau pendukungnya Mas Gibran mungkin memberikan apologia bahwa oh ya itu sudah dirinya sendiri terlihat santai, nggak tegang, makanya berdiri gitu kan. Tapi kan kalau kita lihat kan spontanitas itu juga ada faktor emosi yang kemudian memuncak ya Mbak ya, karena topik yang sedang dibicarakan adalah tentang Spesifik dia kan sekali ya. gitu. Betul gitu. Jadi saya melihat ya mungkin spontan tapi kan dalam sebagai calon wakil presiden kan ada dituntut kemampuan untuk menahan emosi juga kan harusnya gitu. Jadi maksud Anda ini adalah salah satu bentuk tidak bisa mengontrol emosi? Ya salah satunya itu Mbak, karena kan ketika kita lihat kan bagaimana Pak Anies ketika diserang juga tenang, Pak Ganjar diserang juga tenang, Pak Amin ataupun Pak Mahfud ketika pasangannya diserang atau bahkan Pak Mahfud pun diserang kan soal HAM kan oleh Pak Prabowo, dia juga tenang gitu, karena memang bukan bukan kapasitasnya untuk berbicara di event itu, di acara itu, dan mereka juga tidak kemudian mengajak supporternya untuk bersorak-sorai. Kalau menurut saya ini masalah kepantasan dan bagaimana seseorang menempatkan diri pada sebuah peristiwa atau sebuah event gitu, Mbak. Jadi maksud Anda kalau Gibran yang biasanya ini lebih banyak diam, irit komentar, cenderung tidak ekspresif, konteksnya adalah tidak tepat karena dalam debat begitu ya? Betul, betul. Apalagi kan dirinya sedang diserang ini, gitu kan. Kalau biasanya dia tidak ekspresif, dia terlihat santai, ya mungkin karena nggak diserang kan gitu. Serangannya tidak sehebat waktu debat ini gitu kan. Ketika debat mungkin pertama kalinya Gibran merasakan dirinya dipojokkan, nggak bisa ngomong gitu kan. Dan akhirnya yang keluar seperti itu, Mbak. Hmm, tidak keluar lewat kata-kata tapi lewat gerakan tubuh ya. Anda melihat ini sekedar mendukung capres, reaksi spontan mendukung capres atau karena terkait dengan dirinya sendiri, personal sekali? Saya pikir ya kalau kita lihat gambar di TV bagaimana muka Mas Gibran sedikit memerah gitu kan. Ya itu kan juga bisa dimaknai oh dia semangat makanya memerah gitu. Tapi kan ini kita sedang berhadapan dengan sebuah event yang pertama kalinya kita ingin melihat nih karakter Mas Gibran kan gitu di dalam debat yang tidak scripted, yang tidak terencana gitu kan. Dan akhirnya kita bisa melihat ini bagi pendukung Mas Gibran mungkin ya ini dianggap sesuatu yang oke karena ya tadi bisa lepas, bisa spontan Terlihat gitu lebih kan. santai begitu ya? Betul gitu. Dan ya kita lihat aja nanti debat kedua di mana Mas Gibran. Ini menarik ketika Anda bilang bahwa lihat saja nanti di debat kedua. Kalau ini dimaknai sebagai lebih santai, bisakah diartikan sebagai siap menghadapi debat kedua? Iya, ini bisa diartikan begitu bagi pendukungnya Mas Gibran ya gitu kan. Tapi kan saya di sini mencoba objektif karena ada di kubu yang lain juga pasti melihat bahwa ini tadi ketidakmampuan menahan emosi, lalu kemudian ada semacam rasa malu atau rasa tersiksa secara emosional sehingga Mas Gibran melakukan itu. Dan kita berharap sih Mas Gibran bisa lebih lebih rileks tapi juga bisa lebih menjaga emosi, menjaga perilakunya di sebuah acara yang memang resmi, debat presiden dan menunjukkan marwahnya sebagai calon wakil presiden gitu. Kalau kita lihat ini pas kali ini gambar ya, karena ketika sangat ekspresif ini, kemudian ada yang mengingatkan dari belakang ya, tim sesnya Betul, begitu, betul, mengingatkan bahwa betul. diminta untuk duduk gitu, pas kali dengan Iya. gerakannya. Anda melihat tim sesnya ini khawatir akan
akan ada evaluasi dari KPU atau bagaimana, Mas Kunto? Iya, iya betul. Kalaupun saya di situ, saya pasti akan mengingatkan Mas Gibran karena perilaku yang sedemikian rupa tidak apa ya, tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang kita imajinasikan sebagai calon wakil presiden yang tadi punya kewibawaan, punya marwah itu, Mbak. Jadi menurut saya selain soal melanggar aturan yang nanti akan didiskusikan oleh KPU ya, tapi saya melihatnya bagaimana karakter yang keluar karena orang kan selain apa ya penonton ketika debat presiden ini selain memperhatikan substansi debat Hmm. mereka juga akan melihat karakter-karakter asli dari masing-masing calon karena Hmm. disitulah kita bisa melihat benar-benar kalau diserang dia reaksinya bagaimana, kalau menyerang dan berhasil reaksinya bagaimana, dan itu kan menjadi basis pilihan kita apakah manusia ini manusia yang asli, genuine, atau manusia yang memang punya banyak kekurangan sehingga kita nggak percaya pada calon itu gitu. Kalau seperti ini bisakah kemudian diartikan sebagai, justru malah akan lebih menarik karena tidak banyak yang melihat, Gibran bereaksi seperti apa yang kita, tampilkan, disaksikan bersama-sama di televisi begitu. Kalau konteksnya dilihat sebagai representasi anak muda, dilihat sebagai dukungan terhadap, capresnya, dilihat sebagai sisi yang berbeda, Anda melihat ini justru akan dimaknai seperti apa oleh para pendukungnya ya terutama? Ya, ya. Kalau oleh para pendukungnya jelas ada confirmation bias ya Mbak ya. Bias konfirmasi di mana apapun yang dilakukan Gibran, terutama yang di luar kebiasaan, itu pasti akan melampaui ekspektasi mereka. Dan sesuatu yang melampaui ekspektasi dan positif, pasti akan punya kesan yang positif dan semakin meneguhkan keyakinan mereka untuk memilih Mas Gibran gitu. Hmm. Di lain sisi kan ada pemilih yang mengambang nih. Sebenarnya Ya, debat ini kan undecided voters tujuannya ya? betul. Debat ini tujuannya kan ingin merengkuh mereka gitu kan. Nah, ini yang kemudian apalagi media sosial pasca debat itu juga ramai, komentar tentang apa yang dilakukan Mas Gibran itu cukup ramai dan sentimen negatifnya lebih banyak daripada sentimen positif gitu, Mbak. Sebenarnya seperti apa sih kalau dia lagi-lagi dianggap Gibran ini sebagai perwakilan dari milenial, sebagai perwakilan anak muda, undecided voters ini sepertinya menurut Anda ingin melihat seorang calon yang bersikap seperti apa, Mas Kunto? Kalau ini kan ada Ya, misalnya debat kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini betul. seperti apa yang diharapkan kira-kira? Kalau menurut saya yang dicari yang pertama tentu substansi, yang kedua tentu pembawaan atau karakter yang sesuai gitu dengan harapan pemilih gitu. Kalau saya memilih wakil presiden ya akan memilih wakil presiden yang punya marwah, punya wibawa, yang walaupun pembawaannya anak muda tapi tahu di mana tempatnya, tahu di mana situasinya. Dan menurut saya itu yang akan dicari oleh pemilih, Mbak. Tahu tempat, tahu situasi, tahu kondisi begitu ya? Betul, betul. Oke, baik. Terima kasih Mas Kunto sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Kunto Adi Wibowo, analis politik dari Unpad. Terima kasih, selamat malam Mas Kunto.